Perkenalkan, namaku Rifki. Aku berasal dari daerah Jawa Tengah dan usiaku saat ini sekitar 21 tahun. Dan kini aku pun sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta yang ada di daerah tersebut. Selama aku bekerja, harapan pertamaku adalah memiliki rumah sendiri, sehingga ketika aku sudah menikah, aku bisa lebih mandiri tanpa campur dengan orang tua. Memiliki sebuah rumah adalah impian semua orang. Menurutku, yaitu sebuah simbol kesuksesan seseorang ketika sudah memiliki rumah pribadi. Apalagi semua itu dihasilkan dari keringat sendiri. Tentu semua itu sangat indah dan sangat membanggakan sekali. Ya, sejak awal aku bekerja, aku sangat mengidam-idamkan memiliki rumah pribadi dari hasil kerja kerasku sendiri. Setelah cukup lama aku itu menabung hingga akhirnya di sini aku memberanikan diri untuk mulai mencari-cari info rumah dijual. Dan akhirnya aku pun menemukan info rumah yang dijual, tapi di sini aku tidak akan menyebutkan rumah ini ciri-cirinya dengan spesifik. Yang jelas lokasi rumah ini berada di daerah Jawa Tengah. Untuk sampai ke rumah itu, dari jalan raya harus masuk ke dalam komplek dan harus masuk jauh ke dalam lagi. Setelah belok ke sana dan ke sini, nantinya akan bertemulah sebuah rumah tua yang terbuat dari kayu. Untuk sebuah rumah yang berada di daerah Jawa Tengah, harga rumah itu sangatlah murah sekali. Bahkan kelewat murahnya, harga rumah itu tidak sampai 50 juta. Mana ada sekarang rumah yang semurah itu dan dengan harga yang semurah itulah. Jelas, dibalik ini semua, rumah itu pasti ada apa-apanya. Akan tetapi saat itu aku tidak peduli, aku pun langsung menemui sang penjual rumahnya. Malam itu bertepatan sekali dengan malam minggu. Akhirnya, waktu itu pun aku berangkat sendirian untuk menemui sang penjual rumah. Ya, penjual rumah itu bernama Pak Yanto. Karena kala itu Pak Yanto hanya tinggal sendirian di rumah. Dari Pak Yanto itulah aku bisa mendapatkan info bahwa di rumah itu pernah terjadi sebuah pembunuhan berantai. Sedangkan korban dari pembunuhan itu adalah saudara kandung dari Pak Yanto, yaitu kakak kandungnya. Beserta seluruh anggota keluarga dibunuh oleh perampok pada awal tahun 1990-an. Berdasarkan peristiwa mengerikan itu, kemudian membuat tak ada seorang pun yang mau membeli rumah itu. Pak Yanto dengan jujur menceritakan semua hal yang pernah terjadi di rumah. Pak Yanto pun tak mau menutup-nutupi apapun. Ya, ia ingin menjual rumah itu dengan sejujur-jujurnya. Dan disinilah Pak Yanto pun juga bercerita tentang rumah tersebut. 3 tahun kira-kira rumah itu kosong sampai akhirnya seorang saudara jauh Pak Yanto pun memberanikan diri untuk tinggal di rumah itu. Ya, keluarga itu baru saja kembali dari daerah Jakarta karena usaha mereka di Jakarta bangkrut hingga terlilit hutang. Akhirnya mereka pun kabur ke Jawa Tengah dan harus mencari tempat tinggal darurat. Keluarga itu adalah keluarga dari Pak Joko bersama istrinya dan anaknya yang bernama Putri. Mereka tinggal di sana di sekitar tahun 1995-an. Di Jawa Tengah lah Pak Joko pun harus menyusun ulang hidupnya. Ia sehari-hari harus berkeliling dengan sepeda. Ya, yaitu berjualan mainan anak. Maka setiap malamnya Pak Joko ini harus tidur larut malam, tentu karena ia harus menyiapkan jualannya untuk di keesokan hari. Hingga pada suatu ketika Pak Joko sedang terjaga sendirian. Sedangkan Bu Joko yang kala itu agak kurang enak badan disuruhnya untuk lebih dulu tidur. Dan di saat itulah ketika Pak Joko sedang serius, tiba-tiba Pak Joko mendengarkan langkah kaki manusia di atas lantai papan. Lantai pun berderik. Pak Joko di sini mulai curiga. Mengendap-endaplah Pak Joko untuk mengintip keluar, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya angin yang bertiup lewat jendela yang kala itu terbuka. Jangan-jangan maling ini, gerutu Pak Joko kala itu, dan kemudian Pak Joko pun langsung berlari ke arah jendela.
Sekelebat bayangan hitam melesat di hadapan Pak Joko kala itu. Sangat jelas Pak Joko itu melihat kelebat bayangan berwarna hitam itu. "Ada apa, Pak?" tanya Putri yang terbangun dan ingin buang air kecil kala itu. Pak Joko pun kaget seketika mendengarkan ada pertanyaan dari anaknya itu. Ya, ia tadi sempat melihat sosok itu, wajahnya hitam legam tercium amis darah. Dan di siang harinya, Pak Joko pun menjadi tak fokus untuk berjualan. Pikirannya melayang-layang atas kejadian tadi malam di rumahnya. Ia pun lalu pulang lebih awal, tapi di rumahnya kala itu tidak ada kejadian apa-apa. "Pak, Bapak kenapa cepat pulang?" tanya Bu Joko kala itu. Nggak enak badan, Bu," jawab Pak Joko. Malam itu pun, ketika Putri anaknya sudah tertidur, Pak Joko pun mulai menceritakan apa yang sudah ia alami semalam pada istrinya. Sudahlah, Pak. Kalaupun itu memang makhluk halus, ya yang penting mereka tidak mengganggu. Percayalah bahwa keluarga itu sudah di tempat yang layak, kata Bu Joko dengan sangat bijak. Ya, memang sebelum menempati rumah itu, Pak Joko memang sudah pernah mendengar cerita soal suara tangisan atau suara teriakan yang sering didengar dari rumah ini oleh para tetangga sekitar. Akan tetapi mereka tak ada pilihan, mereka pun tetap untuk memutuskan tinggal di sana. Hari demi hari pun dilewati oleh keluarga Pak Joko, dan tepat di waktu malam hari, tepat di pukul 3 malam, tiba-tiba pintu rumah tersebut terasa diketuk-ketuk oleh orang. Pak Joko pun yang sedang terlelap dalam tidurnya terbangun. Ia lalu membuka pintu ditemani istrinya. Dan ternyata setelah pintu itu terbuka, terlihat Pak RT itu sudah berdiri di depan pintu bersama 5 orang warga. Ada apa ya Pak RT malam-malam kesini?" "Ya itu justru kami yang hendak bertanya kepada Pak Joko. Sebenarnya ada kejadian apa di rumah ini, Pak?" tanya Pak RT lagi. "Maksud Pak RT apa ya?" jawab Pak Joko kemudian. "Tadi Pak Agung mendengar ada suara letusan senjata api dari dalam rumah Pak Joko," kata Pak RT lagi. "Loh, gak ada letusan apa-apa, Pak. Bahkan aku sama anak-anakku pun sudah tidur," kata Pak Joko. Putri pun kala itu juga ikut terbangun. Ia berdiri di tengah ibu dan bapaknya. "Ya sudah, tapi Pak Joko yakin gak terjadi apa-apa di rumah Pak Joko?" tanya Pak RT lagi. "Yakin sekali, Pak, gak ada apa-apa kok." Disinilah Pak RT dan bapak-bapak lain pun saling berpandangan. Lalu mereka pun mengangguk dan berpamitan. Ya, kabar suara letusan senjata api itu pun ternyata cepat sekali beredar di masyarakat kala itu. Hingga esok malamnya saat sedang makan, Putri pun bertanya pada bapaknya, Bapak, emang bener ya di rumah ini ada setannya?" tanya Putri. "Wah, kata siapa?" jawab Pak Joko. "Kata teman-teman, Pak. Katanya tadi malam ada suara setan dari rumah kita." Disinilah Pak Joko pun akhirnya berusaha untuk menenangkan Putri. Karena memang Putri merasa takut, ia pun akhirnya sulit tertidur malam itu. Tepat di pukul 12 malam, tiba-tiba Putri pun mengalami demam yang sangat tinggi, nafasnya terengah-engah. Pak Joko pun yang panik melarikan Putri sesegera mungkin ke rumah sakit. Malam itu terasa panjang. Pak Joko dan istrinya pun menemani putri kecilnya. Keringat pun terlihat deras mengalir di kening Putri kala itu. Sementara istrinya Pak Joko menjaga putrinya. Dan keesokan harinya Pak Joko pun harus kembali ke rumah. Saat masuk ke dalam rumah, Pak Joko kala itu merasakan suasana yang sangat berbeda. Entah apa karena ia sedang dirundung masalah ataupun memang ada sesuatu di sana. Pak Joko tiba-tiba mendengarkan suara tangisan anak kecil dari kamarnya. Bulu kuduk Pak Joko pun tiba-tiba meremang. Disinilah Pak Joko merinding, tapi ia pun memberanikan diri untuk mencari kebenaran sosok itu. Kalau memang rumah itu berhantu,
Ya, ia ingin melihatnya sendiri agar semua bukanlah katanya saja. Suara itu pun semakin keras terdengar oleh Pak Joko. Dan tiba-tiba ketika Pak Joko itu sudah masuk ke dalam, betapa mengerikan sekali Pak Joko mendengarkan lemarinya diketuk-ketuk dari dalam. "Bapak, Pak, Bapak," terdengar sangat jelas suara dari dalam sana. Pak Joko pun sangat kenal. Ya, Pak Joko kala itu sangat kenal dengan suara itu. Ya, itu adalah suara putri anaknya. Dengan sangat cepat, lalu Pak Joko pun membuka pintu lemari itu. Betapa kagetnya ketika pintu lemari itu sudah terbuka. Ya, tampak anaknya kala itu Putri tengah duduk di dalam lemari. "Putri, kamu ngapain di sini?" "Lagi mainan, Pak," kata Putri. "Keluar, ngapain sih kamu di sini?" "Gak mau, Putri senang kok mainan di sini," kata Putri. "Selamat tinggal Bapak," katanya lagi. Lalu pintu lemari itu pun tertutup. Pak Joko panik, ia terus berusaha menarik pintu lemari itu. Akan tetapi tak ada siapapun ketika pintu lemari itu terbuka. Pak Joko di sini tak habis pikir karena ia merasa jelas sekali melihat putrinya sedang berada di sana. Disitulah ia pun lalu berkeliling rumah, tapi memang saat itu tidak ada siapa-siapa. Apakah ini sudah membuat pikirannya terganggu? Pak Joko pun mengambil barang-barang yang diperlukan dan kembali lagi ke rumah sakit. Yang ia temui di rumah sakit adalah istrinya yang kala itu sudah berderai air mata, juga jasad Putri yang telah terbujur kaku. Ya, Putri telah meninggal dunia. Sebuah peristiwa yang sangat memukul jiwa Pak Joko. Pak Joko pun benar-benar tidak mengerti atas apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas ia merasa jika rumah itu telah dikutuk. Setelah Putri dimakamkan, pergilah Pak Joko bersama istrinya mencari kontrakan yang baru setelah berjualan. Ia memang punya tabungan sedikit dari hasil penjualannya. Setidaknya bisa untuk mengontrak hingga beberapa bulan ke depan. Disinilah Pak Yanto mengakhiri ceritanya. Lalu setelah kejadian itu ada lagi nggak Pak? Tanyaku kala itu kepada Pak Yanto. "Oh, ada lagi ya. Ada lagi yang tinggal di rumah itu di tahun 2000-an. Ya, di rumah itu saya kontrakkan," kata Pak Yanto kala itu. Dan disinilah Pak Yanto lalu mengisap kopinya dan mulai menceritakan kejadian yang kedua setelah kejadian keluarga Pak Joko. Rumah itu pun kembali kosong, akan tetapi Pak Yanto merasa sangat sayang jika rumah itu tidak ada yang menempati. Maka dari itu dia pun berusaha memanggil orang pintar untuk mengusir setan di rumah itu. Tak lupa Pak Yanto pun mengadakan sebuah acara selamatan alias tolak balak. Maka mulailah berdatangan calon pengontrak baru. Pak Joko pun tetap menceritakan semuanya soal seluk-beluk rumah itu dan pengontrak ini pun setuju. Ya, kala itu yang siap menghuni alias mengontrak rumah tersebut bernama Pak Sopyan. Inilah nama pengontrak yang baru. Ia pun mempunyai istri yang kala itu sedang hamil yang bernama Siti. Sopyan dan Siti ini adalah pengantin baru di rumah istrinya. Sopyan sering merasa tidak nyaman dengan mertuanya. Jadi mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari kontrakan dan posisi rumah itu pun tak jauh dari tempat ia bekerja. Dan kebetulan Sopyan ini adalah lulusan pesantren, jadi urusan makhluk halus alias setan bukanlah hal yang baru baginya. Ia percaya jika itu hanya ulah setan yang menggoda manusia. Dan akhirnya Sopyan bersama istrinya itu pun menempati rumah tersebut. Hari demi hari pun berlalu hingga 7 hari ia menempati rumah itu. Sebuah peristiwa terjadi di malam ke-7. Mereka tinggal di rumah itu sekitar pukul 11 malam. Sopyan kala itu mendengarkan suara ribut-ribut di arah luar. Terdengar suara cekcok adu mulut beberapa orang kala itu. Rame sekali dan istrinya pun sudah tertidur. Sopyan pun mencoba mengintip ke arah luar. Tak ada siapa-siapa di sana. Tapi di pojok ruangan yang gelap
Sopyan kala itu sekilas melihat ada 4 sosok yang berdiri seolah-olah sedang menatapnya. 2 orang dewasa dan 2 lagi anak-anak. Sopyan pun mencoba memejamkan mata, lalu ia membaca doa-doa. Dan sekejap, sesosok-sosok makhluk itu pun akhirnya menghilang. Akan tetapi 3 hari kemudian, saat Sopyan sedang bekerja, Siti, istrinya, mendengarkan suara anak kecil yang sedang berlari-lari di dalam rumah. Siti pun yang kala itu sedang memasak, kagetnya bukan main ketika tiba-tiba seorang anak sudah berdiri tepat di belakangnya. Kamu sedang apa di sini?" tanya Siti. "Sedang mainan," kata bocah itu. "Mainan sama siapa?" "Sama temanku. Tapi mereka sekarang sedang ngumpet." Ngumpet di mana?" "Di sini loh, ngumpet di sini temanku." "Loh, kok mainannya di rumah saya sih?" "Ini kan rumahku," kata bocah itu. Main di luar aja ya," kata Siti lagi. "Nggak mau, aku maunya main di sini aja," kata anak kecil itu lagi. Di sini Siti pun heran kenapa anak kecil itu ngotot untuk bermain di rumahnya. "Namamu siapa, Cah cantik?" "Nama aku Putri," jawab anak kecil itu. Lalu ia pun berlari sambil tertawa-tawa meninggalkan Siti yang kala itu terdiam 1000 bahasa. Siti pun tiba-tiba teringat cerita Pak Yanto. Ia pun terduduk, ia menggigil ketakutan sepulangnya Sopyan dari tempat bekerja. Siti pun langsung menceritakan apa yang sudah ia alami malam itu. Dan akhirnya mereka pun berkemas-kemas kembali untuk pulang kembali ke rumah Siti. Lagi dan lagi Sopyan kembali ke rumah mertuanya, mengalah karena merasa kasihan pada sang istri. Setelah mendengarkan cerita dari Pak Yanto di sini memang tidak mau berbohong. Ia pun juga tak mau jika nanti pembelinya kenapa-napa, karena ia akan merasa sangat bersalah. Nah, kalau yang beli sudah mengetahui ceritanya dan tetap ingin membeli, maka ketika ada suatu masalah bukan lagi salah dari Pak Yanto. Dan di malam itu pun aku menyampaikan keinginanku untuk membeli rumah itu kepada Pak Yanto. Karena menurutku setelah aku membeli rumah itu, lalu rumah itu pun aku robohkan dan kemudian aku bangun rumah baru lagi di situ, mungkin tidak terjadi apa-apa. Bahkan untuk tanahnya saja harganya masih sangat murah kala itu. Alangkah sia-sianya jika aku tidak membeli rumah itu. Disitulah setelah aku menyampaikan semua keinginanku kepada Pak Yanto kala itu, lalu aku pun pulang dengan mengendarai sepeda motorku, dan cerita dari Pak Yanto itu masih terngiang-ngiang di kepalaku. Hingga akhirnya ketika aku sudah sampai di sebuah pertigaan yang sangat sepi saat itu, aku dikagetkan oleh sosok orang tua yang sedang bersepeda ontel. Segera aku banting sepeda motorku ke arah kiri, dan kala itu membuat aku terjatuh. Cedera yang aku alami pun cukup parah kala itu, dan ketika aku berusaha bangun, aku tak menemukan siapapun di sana. Aku tergeletak hingga akhirnya ada pengendara lain yang lewat lalu menolongku. Uang yang awalnya hendak aku gunakan untuk membeli rumah itu pun lebih dari setengahnya harus aku relakan untuk biaya perawatanku. Saat itu aku masih heran kemana perginya bapak tua yang bersepeda ontel itu. Dan ketika saya pulih, aku pun menceritakan kejadian yang sudah aku alami kepada Pak Yanto. Saya sampaikan kalau saat itu uang saya tidak cukup lagi, jadi saya minta waktu. Tapi kala itu ekspresi wajah dari Pak Yanto berubah dan dia mengatakan tiba-tiba saja bahwa ia tidak jadi menjual rumahnya. Dan sampai sekarang rumah itu pun masih saja terbengkalai. Terakhir ketika aku lewat di sekitar tahun 2017-an, rumah itu terlihat semakin lapuk saja, dan tak tahu siapa yang menghuni sekarang di rumah tersebut. Selesai.
Sekian cerita dari salah satu teman kita. Semoga cerita ini bisa menghibur dan yang kami harapkan cerita ini bisa bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan, dan yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.